Senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Deklarasi pembentukan salah satu organisasi adalah merupakan langkah awal sekaligus momen yang paling bersejarah yang akan dikenang oleh setiap organisasi sepanjang masa seiring perjalanan atau keberlangsungan organisasi tersebut. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal deklarasi pembentukan organisasi yang baru bersama dengan tahapan-tahapannya. Tetapi sebelumnya itu perkenankan kami menyampaikan bahwa bagi sobat dan teman-teman yang berkerinduan untuk sharing lebih lanjut seputaran organisasi, melalui channel ini telah tersedia kelas. Silakan bergabung dengan menekan tombol gabung. Begitupun juga bagi sobat dan teman-teman yang dengan ikhlas dan senang hati untuk memberikan dukungan dan juga support demi perkembangan dan perluasan channel ini. Silakan tekan tombol ucapan terima kasih dan tinggalkan pesan di kolom komentar sebagai referensi pembuatan video ke depannya. Sebagai langkah awal untuk menentukan serta meletakkan fondasi terbentuknya salah satu organisasi, secara umum dilaksanakan melalui deklarasi pembentukan organisasi. Deklarasi pembentukan organisasi tersebut dimaksudkan untuk menyentuhkan persepsi dan juga pendapat, sehingga maksud dan tujuan dari deklarasi pembentukan salah satu organisasi tersebut dapat mewujudkan cita-cita bersama dari seluruh para anggotanya atau dari seluruh para pengikutnya. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan deklarasi pembentukan organisasi yang baru, yaitu yang pertama adalah sebelum pelaksanaan deklarasi pembentukan organisasi yang baru, tentunya tidak terlepas dari beberapa orang yang bertindak sebagai penginisiatif. Penginisiatif inilah yang pertama kali merumuskan dasar-dasar berpikir atau landasan berpijak ketika organisasi terbentuk nantinya, sehingga penginisiatif tersebut diharapkan untuk mengkaji secara rinci seperti apa visi dan misi organisasi tersebut ke depannya yang akan dijabarkan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada setiap organisasi. Kemudian yang kedua adalah setelah adanya penginisiatif yang pertama kali merancang untuk membentuk salah satu organisasi, maka langkah selanjutnya yang harus diperhatikan oleh penginisiatif adalah dapat membentuk tim deklarasi untuk bersepakat menyatakan IRKAR dalam bentuk naskah yang akan disampaikan pada saat deklarasi nantinya, dan juga sebagai sejarah yang akan dikenang sepanjang masa seiring berlangsungnya organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tim deklarasi tersebut diharapkan untuk menentukan waktu dan tempat serta mempersiapkan biaya pelaksanaan deklarasi pembentukan organisasi yang baru, sehingga tugas dari tim deklarasi pembentukan organisasi yang baru tersebut pada dasarnya sama dengan tugas dari panitia pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota organisasi. Perbedaannya adalah tim deklarasi biasanya bertugas pada saat awal pembentukan organisasi, sedangkan panitia pelaksana MUBES atau rapat anggota organisasi biasanya terbentuk seiring pergantian kepengurusan pada masing-masing organisasi. Kemudian yang keempat adalah sukses tidaknya deklarasi pembentukan organisasi yang baru yang dilaksanakan melalui kongres pertama atau musyawarah besar pertama serta rapat anggota pertama pada masing-masing organisasi sangatlah ditentukan dari persiapan dari tim deklarasi, terutama telah mengkaji secara rinci tentang aturan-aturan yang akan menjadi dasar atau fondasi dari masa ke masa seiring berlangsungnya organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah sebelum pelaksanaan deklarasi pembentukan organisasi yang baru, maka jauh-jauh sebelumnya tentunya penginisiatif telah mempersiapkan steering komite atau panitia pengarah yang akan mengarahkan pelaksanaan kegiatan persidangan melalui kongres pertama organisasi atau musyawarah besar organisasi dan rapat anggota pertama organisasi yang dirangkaikan dengan deklarasi pembentukan organisasi tersebut. Sehingga dapat kita melihat bahwa dari kelima tahapan pembentukan organisasi yang baru tersebut yang dilaksanakan melalui kegiatan deklarasi pembentukan organisasi yang baru,
diharapkan dapat merancang aturan-aturan dasar organisasi sebagaimana yang termuat melalui visi dan misi organisasi yang akan dijabarkan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada masing-masing organisasi yang akan dijadikan dasar atau pedoman bagi keberlangsungan organisasi ke depannya seiring pergantian kepengurusan ataukah seiring periode kepengurusan pada masing-masing organisasi. Meskipun demikian, tata cara pembentukan organisasi melalui deklarasi pembentukan organisasi yang baru tersebut tentunya juga selalu berpedoman dengan bagaimana cara ketika akan membentuk organisasi yang baru. Semoga bermanfaat dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini, sehingga channel tutorial organisasi semakin hari semakin tumbuh dan berkembang dan mendekati 8.000 subscriber. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.